sesungguhnya adat itu adalah hasil cipta karya yang bisa yang diterima oleh umum. Itu adat kan? Adat, ya. Nah kalau agama memang turun dari Allah, kan begitu. Betul. Sebenarnya erat kaitannya sekali. Rasulullah menanamkan awalnya itu adalah akhlakul karimah. Enggak gerisah dulu, belum sholat ini belum. Betul. Kan begitu. Nah orang tua dulu itu yang namanya tindih, itu tindih, namanya tindih. Ya. Tahu titik tade tindak tanduk tertib tafsil itu tindih. Ya, paham tentang titik tade tindak tanduk tertib tafsil. Sarana atau media, batur-batur pajang, ya, teruna dari istilah dalam sasak. Ya pada saat itu nenek moyang sebelum kita, ya, ketemu pada saat begawi atau roh, betul itu. Ya. Nah, di dalam proses begawi itu ada dua, ada gawi pati dan ada gawi urip, gitu. Pati dan urip. Nah, gawi pati itu proses roh atau selamatan atau syukuran, ya, tatkala ada keluarga kita meninggal. Ya, gawi pati itu yang lebih kita kenal di suku Sasak atau Timur Tengah secara umum itu yang namanya roh talet batu. Begitu meninggal dunia sampai 9 hari biasanya kita begawi, ya, melaksanakan pesta gitu dalam rangka penanaman batu nisan yang kita kenal dengan talet batu. Tradisi kita di sini sekarang sudah hampir punah. Ya. Tatkala kita parut nyur itu teruna dedare berhadapan gitu. Ada di yang di depan, ada di depan, ada di berhadapan cara marutnya itu tradisinya. Sehingga di sananya mulainya suatu pertemuan tatapan pertama mungkin, ya, antara teruna dedare itu sendiri dan mereka saling bercengkrama dan ada kesepakatan untuk besok saya datang ke rumah. Nah, itulah dimaksudkan midang. Kalau seseorang cowok itu berani midang, maka dia sudah dikatakan remaja dan akil balik. Dia sudah bisa mempertanggungjawabkan dirinya dan keluarganya nanti. Kalau sudah berani midang itu. Nah, kalau istilah Sasak di sini, wah, tewu elong mamu. Harus berani dia menempuh apapun yang terjadi pada saat midang dan seterusnya itu dia harus berani. Kebutuhan Anda besi tidak loyo sekedar ada doang pembutang di itu kamu lah. Sepanjang jalan Jaliwati itu, seandai kata dia ada di dalam gubuk besar, ya. Pas saya desa besar, dusun besar, ada rumah-rumah sampingnya. Sepanjang itu dia bilang tabe walar. Kenapa bilang begitu? Karena siapa tahu orang-orang masyarakat atau orang-orang tua kita tidur di rumah itu dikatakan jalan itu kan banyak situ kan. Karena biasanya seperti jalan segini karena kemarin, maka kita harus nabe sepanjang jalan itu sekarang kita ini. Nabe. Udah sejak masuk di perkampungan itu. Karena kalau tidak begitu dia akan nanti dikirain maling gitu sama orang. Kalau dia diam-diam datang, maka dia akan dianggap maling. Ya, suara sandalnya agak keras, maka sandal itu akan diangkat. Tidak boleh pakai, karena akan mengganggu istirahatnya orang. Makin sila arak kira-kira menunta, tidak ada sama sekali. Inilah bedanya sekarang dengan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mi. Mi kabar deh? Alhamdulillah sehat. Tumben be, Bu. Mau mana ya regaling kami pete. Sehat, Mi. Alhamdulillah sehat. Ya sila dulu. Tahu. Dek. Ya enggak. Ada sebulan titipan orang temu ini. Sila.
Wajar. Awalnya cewek ini dia tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Apakah dia yang datang itu begini begitu pincang apa kurang dan sebagainya, dia harus menghormati, dia adalah tamu, dia harus datang, dia harus terima dengan logowo, terima dengan ikhlas, terima dengan bijak. Nah, cara midang itu ya, begitu dia sang ibu mempersilahkan pemuda itu masuk, sila tati. Nah, cewek sudah duduk di dalam rumah, sudah duduk. Nah, tempat duduknya si cewek ini, dedari ini adalah di dekat pintu kamarnya, di dekat kamarnya. Ya. Dengan beralasan dikar, seperti bilang adik tadi betul itu dia, dengan minimal jaraknya 2 meter lah, gitu. Sehingga suaranya agak besar. Nah, sehingga apa yang dibicarakan oleh cowok yang satu dan cowok yang lain itu didengar. Tidak boleh main rahasia-rahasiaan. Karena akan tersinggung nanti cowok yang ini kalau dia pakai rahasia, pisi-pisi istilah Pak Siti. Ya. Nah, kalau dia minta air minum, ya, dia akan diambilkan oleh cewek ini dengan cara begini. Tidak boleh begini. Nanti tangannya benturan, gitu kan? Nah, kena tangannya cowok yang lain akan tersinggung. Wah, itu doang. Nah, tersinggung nanti. Maka dia harus kasih itu gelas itu begini. Dia kagum bersentuhan kance cowok, kance berayu cowok lain gitu. Sehingga dia kasih gelas tadi gitu. Apa dia bilang? Kalau bersentuhan nanti kamu akan hamil. Luar biasa kan? Sekarang bukan bersentuhan lagi, Pak. Sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, bilangan perlu ini. Iya, bagus. Di dalam midang saku sasak itu ada aturan, ada etika, ada aturan tertentu. Contoh misalnya, yang datang midang duluan itu, ya, begitu ada orang masuk lagi, ya, sondol istilah bahasa sini, atau pelampung mungkin apa bahasa lain, ya, maka 5 menit setelah duduk, ya maksimal yang datang belakangan itu, yang duluan itu. Walaupun dia sudah 1 menit duduk, tidak sempat bicara sama cewek itu, tidak sempat kenalan. Begitu duduk, demak rokok misalnya, datang orang di belakang lagi, dia harus pergi. Tidak boleh bersama-sama ngomong, tidak boleh. Harus satu-satu. Pergi dulu, baru datang. Pecat. Giliran, udah jenis. Yo. Hari. Ya kak, Nih, nak ulit temuan tu ni. kak ada lalang. Boleh cium ni. Saya menang. Hai, nanti keluar main kantin barengannya. Boleh. Nanti pulang sama apa juga ya. Di mana mau pulang nggak? Nanti Tidak ada anak-anak yang midang di bawah umur. Ya, minimal dia umur 30 tahun dia berani midang. Karena apa? Begitu nanti ketemu dengan cowok lain, ada saingan lain. Dulu, ya, biasanya kalau kita midang itu, saya sendiri ketemukan itu, harus bawa berang, Pak. Harus bawa senjata, berang. Trak. Senjata itu. Nah, kalau dia salah sedikit cowok-cowok yang lain ini, maka kita ketemu di luar. Mentau lu bani umur di bawah umur sebaru itu kalau dia midang seperti itu. Itu sebabnya mereka tidak ada yang midang di bawah umur. Kalaupun ada midang di bawah umur itu sekarang. Sekarang. Yang kawin di bawah umur itu sekarang gitu loh. Kalau dulu enggak ada, Pak. Enggak ada. Sampai dia bikin betul, sampai dia bisa pungguk gabah sekintal dulu.
apa seperti saya bilang tadi adalah proses pembelajaran pendewasaan karakter. Bagaimana bisa bermasyarakat dengan orang banyak nanti. Itu hebatnya dia sebenarnya. Oh, untuk dijawab deh. Alhamdulillah. Susah. Nah, karena kelas piri no. Kelas 10 nih Kak. Gila, gambe. Yo, mana nih? Udah jelekan nih no. Ini Labuan. Deh rapat suruh bakal sudah kan nih. Biasa. Hah? Kanan ke. Nih, ini perlu dan dua boncengan dia. Nih, bu. Aku sih motor kan ya. Ante jangan jadi motor. Iya, dia tahu milu nih. Dia bau. Soalnya nih Itu pertama mana-mana berdana. Nih, bu. Sorry. Nah, ini suatu aturan adat yang sudah baku di Sasanis. Tatkala seorang cewek itu dibawa seorang laki-laki yang semestinya tidak boleh dibawa kemana-mana oleh seorang yang tidak dikenal, kecuali pamannya, adiknya, keluarga dekat itu tidak boleh dibawa sembarang-barang, tidak boleh sebenarnya. Dari sisi dibawanya tadi itu sudah salah, sudah tidak boleh sama sekali. Dia harus didenda. Apalagi dia sampai malam, kan begitu. Nah, tatkala misalnya ya, dia pergi nyongkolan dengan keluarga besar, nah, sampai malam dia tidak ditahu kemana dia perginya cewek ini, karena dia bersama-sama tadi jalan, sampai malam lah dia, kan begitu. Maka biasanya adat kita di sini tidak boleh diterima karena sudah malam, karena tidak menjamin kesucian daripada cewek itu karena sudah malam, tidak menjamin. Apabila nanti diterima dia ya, setelah beberapa hari dia apa istilahnya ya mengidam tulisan handin saya pinanu akan malu besar dia seorang orang. Itu akibatnya, itu yang sebabnya dia tidak bisa diterima tatkala dia sudah malam pulang. Tidak bisa menegakkan suatu hukum karena sekarang hak asasi manusia kembali perintah anak, perintah diri kadang-kadang begitu. Padahal itu satu ikatan ya, keluargaan di dalam dusun sendiri. Kadang-kadang itu yang menyebabkan kita enggan untuk menegur seseorang. Begitu kita tegur nanti aku ipin anak itu yang susah. Susah kan? Aku ipin anak kayak bisi de bandeledang. Itu kadang-kadang seperti itu. Kita mengharapkan apa istilahnya sinergitas dari semua elemen stakeholder yang ada, baik itu pemuda, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama bagaimana untuk mengembalikan tradisi leluhur yang begitu arif, bijaksana, dan saya anggap itu luar biasa yang bermanfaat sekali. Nah, sehingga apa yang kita lihat mulai dari diri saya, mungkin generasi kita sekarang ini jauh sekali perbedaannya, jauh sekali. Di tuah kita dengan datang midang seleng-seleng merari